Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan di pagi hari ini yang luar biasa. Mari biarlah setiap pujian kita meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi kita pujikan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kaulah yang Maha Tinggi, Allah yang layak dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, atas Roh Kudus-Mu yang hadir setiap hari, setiap hati kami Tuhan, di setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Bapak. Kami berdoa, kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan.
Kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga lagi akan dengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Mari Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan, akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai lebih lagi, Kau pakai hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yang percaya Kau urapi hamba-Mu ya Bapa. Bersyukur Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi dalam doa pagi JKI Pondok Daud. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, supaya kita mendapatkan rema untuk kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil tema menabur benih kebaikan. Ayatnya di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perbuatan baik itu adalah perbuatan yang berkonotasi positif. Tetapi Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang-orang yang menyalahgunakan perbuatan baik ini. Contoh yang pertama, mereka melakukan perbuatan baik supaya terlihat baik. Supaya mereka menutupi apa yang buruk di dalam hidup mereka. Jadi mereka berbuat baik itu untuk menutupi keburukan-keburukan di dalam dirinya. Mereka berbuat baik supaya apa yang menjadi keburukan di dalam dirinya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jadi perbuatan ini dilakukan untuk menutupi keburukan-keburukan di dalam dirinya. Yang kedua, perbuatan baik ini disalahgunakan juga untuk mengambil hati orang lain. Contoh anak-anak muda Bapak Ibu Saudara, ketika dia tertarik dengan lawan jenisnya, tentu dia akan menjadi seorang yang baik hati. Dia akan menjadi orang yang tiba-tiba murah senyum kepada lawan jenisnya. Dia tiba-tiba akan menjadi orang yang terlihat sangat baik. Tetapi setelah itu ketika dia merasa bosan, pasti akan berubah 180 derajat. Dan itu pasti kita sudah banyak ketahui ya Bapak Ibu Saudara. Ketika awal-awal berbuat baik, terlihat baik, tetapi ketika menjalani hubungan di tengah-tengah jalan, loh kok orangnya seperti ini, loh kok beda sekali, di awal baik, kok sekarang enggak, pasti seperti itu, banyak kita jumpai. Nah, itu penyalahgunaan perbuatan baik. Yang ketiga, supaya mendapatkan untung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu banyak orang yang berbuat baik untuk mendapatkan untung. Ada beberapa orang menggunakan kebaikan ini untuk mereka supaya mendapatkan keuntungan di dalam diri mereka. Jadi mereka berbuat baik itu tidak tulus hati, tidak dengan benar-benar ikhlas, tetapi ada pamrih, ada sesuatu yang diinginkan supaya mereka mendapatkan keuntungan. Jadi itu tadi contoh beberapa penyalahgunaan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik ini digunakan oleh beberapa orang untuk kepentingan tertentu. Orang melakukan kebaikan hanya untuk mendapatkan pengakuan, mengambil hati orang lain, dan mendapat keuntungan untuk pribadinya mereka sendiri. Nah, lalu bagaimana kita ini sebagai orang percaya, sebagai orang yang diberkati Allah, kita menabur benih kebaikan? Yang pertama, di dalam Galatia ini dikatakan, janganlah kita jemu-jemu. Janganlah kita jemu-jemu ini Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa aslinya adalah akakeo, atau jangan lelah, atau jangan berhenti. Jadi ketika kita berbuat baik, kita nggak boleh lelah Bapak Ibu Saudara. Kita nggak boleh berhenti untuk berbuat baik. Jangan sampai ketika kita, aku capek berbuat baik, perbuatan baik yang saya lakukan sepertinya tidak ada imbal baliknya, seperti itu. Jangan sampai kita berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berbuat baik, kita harus berbuat baik secara ikhlas, secara tulus, tidak boleh menginginkan sesuatu ketika kita berbuat baik. Dan yang kedua, di sini dikatakan supaya kita menjadi kuat
atau kita tidak menjadi lemah, itu artinya kita tetap kuat. Di dalam bahasa aslinya tidak menjadi lemah ini adalah ekluo. Jadi ketika kita berbuat baik, perbuatan baik kita ini tidak membuat kita menjadi lemah. Contohnya seperti ketika kita berbuat baik, saya sudah berbuat baik, kenapa saya tidak mendapatkan balasan yang baik? Malah ketika saya berbuat baik, orang yang saya bantu overthinking kepada saya, dan itu membuat kita lemah. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita berbuat baik, kita harus tetap semangat. Kita tidak boleh lemah meskipun kita tidak mendapatkan respon yang baik atas perbuatan baik kita. Nah, yang selanjutnya, kenapa kita harus menabur benih kebaikan? Karena kita pasti menuai. Di sini dikatakan apabila sudah waktunya datang, kita akan menuai. Nah, balasan ini tidak hanya berupa hasil duniawi. Jadi kita berbuat baik seperti itu, kita pasti akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Tentu saja ketika kita berbuat baik, kita nggak boleh memikirkan balasannya. Tetapi apakah Tuhan akan diam saja? Tidak Bapak Ibu Saudara. Ketika kita benar-benar dengan hati yang tulus berbuat baik, maka Tuhan akan melihat kita dan Tuhan akan memberikan balasan untuk kita. Balasan ini tidak hanya berupa balasan duniawi seperti pengakuan, penghargaan, kesuksesan, tetapi juga dapat berupa berkat rohani dan kesetiaan Tuhan. Jadi ketika kita berbuat baik, meskipun orang-orang di sekitar kita tidak membalas baik perbuatan kita, tetapi Tuhan pasti akan memperhitungkan itu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tulus ikhlas, ketika kita tidak lelah, ketika kita tetap semangat berbuat baik, Tuhan pasti akan memperhitungkan itu semua dan akan memberikan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita, berupa berkat duniawi juga berkat rohani. Ketika kita terbiasa berbuat baik, meskipun kita tidak mendapatkan balasan, saya yakin dan percaya kita akan mendapatkan damai sukacita yang melimpah. Amin. Itulah mengapa kita harus berbuat baik. Kemudian, mengapa kita juga harus menabur benih kebaikan ini? Toh kita sudah diselamatkan, ngapain kita berbuat baik? Perbuatan baik kita kan tidak menyelamatkan. Perbuatan baik kita ini tidak membuat kita masuk surga. Iya, memang betul, tetapi kita tetap harus berbuat baik karena perbuatan baik ini adalah pemberian Allah Bapak Ibu Saudara. Ketika Allah menyelamatkan kita, ketika Allah memberikan kasih karunia kepada kita, berarti Allah sudah memberikan kebaikan itu kepada kita, dan seharusnya juga kita sebagai orang percaya membagikan kebaikan itu kepada orang lain. Jangan sampai benih kebaikan itu berhenti kepada kita sehingga tidak bertumbuh, sehingga tidak berbuah. Ketika benih itu sudah tumbuh di dalam hidup kita, sudah berbuah, kita juga harus memberikan benih itu kepada orang lain. Ya, jadi jangan berhenti benih kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan rindu orang lain diselamatkan oleh Tuhan. Kita akan rindu orang lain juga menerima kebaikan dari Tuhan berupa keselamatan kekal. Kita harus melihat itu untuk jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa kita berbuat baik? Itu bukan supaya kita masuk surga. Benar, karena itu ucapan syukur kita. Ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah mendapatkan keselamatan yang kekal. Apakah balasan kita kepada Tuhan? Gak ada yang bisa membalas Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita bisa bersyukur dengan apa? Dengan berbuat baik. Kita sebagai orang percaya bisa dipandang orang. Oh, orang percaya itu seperti itu ya. Oh, anaknya Tuhan Yesus itu yang baik hidupnya. Oh, anaknya Tuhan Yesus itu yang memberkati sesamanya. Jadi yang dipandang bukan kita lagi, tetapi Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa kita berbuat baik? Karena itu merupakan ucapan syukur kita. Karena kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Yang ketiga juga karena kita akan menuai mahkota kehidupan. Ketika kita berbuat baik, saya yakin dan percaya balasan secara rohani tadi adalah keselamatan kekal dan mahkota kehidupan ketika kita kembali kepada Tuhan kelak. Mahkota ini berbagai macam, ada mahkota kehidupan, ada mahkota kekekalan, mahkota yang lain, banyak sekali. Nah,
kita akan masing-masing mendapatkan mahkota itu menurut bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Maka dari itu, jangan jemu-jemu untuk kita berbuat baik Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita ini sebagai orang percaya benar-benar merasakan pemberian Allah yang nyata di dalam hidup kita. Kita juga memberikan rasa syukur itu kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang luar biasa kelak ketika kita kembali kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, poin pada pagi hari ini adalah tebarkanlah kebaikan dengan tulus tanpa adanya kepentingan lain. Karena Allah sudah memberikan kita benih kebaikan yang harus kita sebarkan kepada orang lain, dan Allah akan memberikan mahkota surga kepada kita untuk kita tuai. Amin Bapak Ibu Saudara, kiranya kita sebagai orang yang percaya tetap bisa menyebarkan benih kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita, supaya mereka juga merasakan kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.